Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke tutorial berikutnya untuk PyTorch plus PyTorch Lightning tutorial level 1 dengan bahasa Indonesia. Termasuk tutorial kedua yaitu Artificial Neural Network Training with Dummy Dataset. Jadi kita akan ngetrain fully connected layer aja. Untuk memahami, ini masih ke pembahasan PyTorch ya. Untuk PyTorch Lightning mungkin di 1.3 akan masuknya. Karena sebenarnya PyTorch Lightning hanya memudahkan training scheme doang sih. Dan banyak fitur lah. Oke, let's go. Pertama seperti biasa kita membuka Google Colab dulu untuk untuk materinya. Kalian bisa buka GitHub, cari nama Ruby Talib 33, terus kemudian cari Sekolah AI Indonesia. Nah, terus pilih yang 1-2 ANN Training yang ini. Oke, sip. Seperti biasa dihubungkan dulu. Oke, sambil menunggu aku akan menjelaskan silabus apa yang kita pelajari pada hari ini. Kita akan membuat linear function untuk membuat dummy dataset, terus kita akan membuat dummy dataset, kemudian kita akan membuat model, kemudian kita akan membuat training scheme, dan kita akan membuat inference function. Oke, jadi yang pertama kita membuat linear function untuk dummy dataset. Untuk tutorial ini kita akan menggunakan fungsi f(x1, x2, x3, x4) sama dengan x1 kali w1 ditambah x2 kali w2 ditambah x3 kali w3 ditambah x4 kali w4. Dengan w1 sama dengan 1, w2 sama dengan 2, w3 sama dengan 3, w4 sama dengan 4. Oke, di sini saya sudah buat functionnya dengan menggunakan Python dev. Kita jalankan untuk shell-nya. Di sini kita contoh dulu, kalau x1, x2, x3, x4, nya 1, 2, 3, 4, akan nilainya akan sama dengan 30. Oke, sip. Sekarang kita akan meng-create dataset. Di sini kita akan create dataset menggunakan NumPy. NumPy itu adalah library untuk melakukan operasi matematika. Let's go. If create dummy dataset n sama dengan 1000, x sama dengan np.random.randin. Kita pakainya integer doang, 0,2000. Size-nya n,4 karena ya aku butuh x untuk x1, x2, x3, x4-nya sih. Nah, terus kita untuk y-nya aku for loop ke function ini. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu bintang i ini maksudnya sama dengan input. I itu kan jadi sebuah NumPy array ya. Nah, itu bisa memecah itu menjadi kayak i0, 1, titik-titik sampai i n-1. Dengan n itu panjang dari array-nya. Array atau list atau tuple semuanya bisa. Tipe data yang seperti itu. Terus aku nge-append dari y temporary ini hasil dari functionnya ke dalam y. Terus y sama dengan np.sArray y untuk merubah list ini menjadi array. Terus return x, y. N sampel-nya sama dengan 1000. Nah, ini aku buat data sama dengan create dummy dataset n sample. Kita buat n sampel-nya 1000. Nah, di sini bisa kita lihat 1042, 489, 312, 524. Y-nya, ini X-nya, kemudian ini Y-nya. Untuk mengecek bahwa benar apa enggak, mari kita cek 142 ditambah 89, 312, 524. Oke. Oh,
Astagfirullahaladzim, aku lupa. 1042 ditambah 489 kali 2 ditambah 312 kali 3 ditambah 524 kok kayaknya lebih banyak ya, tapi mari kita lihat lah. Kali berapa? 4. Oh ya, 5052. Oke, nice. 5052 sama dengan kurang berutnya ini. Kita close. Data 0 fix data, data 1 fix data. Kita langsung ke bawah, kita perlu untuk nge-convert yang darinya NumPy untuk menjadi torch.tensor, dan kita harus ngerubah type-nya menjadi float 32 karena nanti kalau cuman di torch.tensor nanti tipenya akan jadi long karena dia integer, long integer. Enter. Kita import dulu PyTorch. Tumben lama. Oke, sekarang kita convert dulu dari NumPy ke torch.tensor. Nah, mari kita print. Sip, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita akan membuat modelnya. Let's build a model. From torch import nn. Nah, from torch import nn ini sudah ada kelas regression model untuk model yang akan kita bangun. Jadi dev, kita akan membangun model regresi ya. Regresi yang W1, W2, W3, W4-nya tadi 1, 2, 3, 4. Super init self.input node sama dengan input node self.output node output node. Jadi kalau kita ingin membangun model PyTorch itu kita pertama membuat kelasnya dulu, terus kemudian menginduk ke nn.module. Nah, habis itu kita membuat konstruktor devinit untuk teman-teman yang mungkin baru belajar pemrograman. Devinit itu untuk konstruktor di sebuah kelas untuk bahasa Python. Kemudian kita manggil parent-nya super, yaitu nn.module init. Ini input node-nya saya buat ini untuk input parameter dari konstruktornya. Cuma sudah saya definisikan di awal kalau seandainya ini kosong. Jadi kayak default-nya 4. Ini defaultnya 1. Self.input node sama dengan input node, self.output node sama dengan output node. Self.fc sama dengan nn.linear, self.input node, self.output node. Nah, pada dasarnya kan kalau teman-teman sudah belajar neural network itu kan ada wake, ada bias. Nah, di sini biasnya aku mau buat false. You want to make the bias false so it can relate with the function, but in most cases you need the bias to be true. Jadi, supaya ini bisa relate dengan W1, W2, W3, W4 yang linear function yang sudah kita buat, kita pengen biasnya itu kita buat false. Jadi biar nilai W1, W2, W3, W4-nya tetap sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian ada def forward, self, x, yaitu return self.xjx. Shift enter. Let's create training scheme. Berarti mungkin teman-teman akan menyadari kenapa kok aku sudah bikin X harus bikin sampel X. Jadi di awal itu aku niatnya itu membuat tutorialnya itu ingin nunjukin kalau menggunakan sampel data dulu. Ternyata aku menemukan sebuah something bug lah. Terus kemudian akhirnya aku benerin dengan debuggingnya, aku pakai langsung XY-nya langsung. Jadi ya nikmati aja lah. Oke, di sini aku membuat sampel modelnya dulu, yaitu regression model. Kemudian untuk optimization itu metode untuk backpropagation-nya. Di sini saya pakai SGD, Stochastic Gradient Descent. Untuk teman-teman yang ingin memperdalam soal optimization atau Stochastic Gradient Descent, silakan cari videonya di YouTube atau di Google, penjelasannya sudah banyak. Karena di sini saya fokus untuk ke course praktikal seperti yang sudah saya sampaikan di video yang pertama. Nah, untuk loss function-nya di sini saya milih mean squared error loss. Kita jalankan untuk shell-nya. Ini sebetulnya nggak perlu, cuman karena sudah terlanjur aku define di sini.
Jadi mau nggak mau aku pakai di setelahnya. Karena kalau aku rubah, aku harus merubah banyak codingan. Jadi ya mohon dimaklumi. Terus di sini kenapa aku di sini kita membuat datanya ini berbatch ya. Batch size sebetulnya teman-teman bebas mau 10, mau 1 atau kapan atau berapapun bebas. Cuman semakin banyak itu artinya kan trainingnya akan jadi semakin cepat, semakin kecil akan semakin lambat. Kurang lebih gitu aja sih. Dan cuman kalau semakin besar batch size-nya, dia akan memakan memori jauh lebih besar daripada batch size yang kecil. Nah, di sini aku dari sampel X itu aku rubah formulasinya yang tadinya itu kan ukuran sampel Y-nya itu adalah berapa sih? Lupa aku. Oh ya, n sampel, 4 untuk X-nya. Nah, di sini aku rubah jadi n sampel dibagi batch size, batch size, 4. Atau kalau n sampelnya 1000 berarti sama dengan 1000 dibagi 4, 1000 dibagi 10, 100, 10 untuk batch size-nya, 4. Itu pun juga untuk yang ini. Kenapa kok harus pakai batch size? Ya, itu seperti tadi aku jelasin. Di satu sisi, model itu hanya menerima dengan format batch. Jadi kalau seandainya kalian nggak mau pakai batch sekalipun, kalian harus membuat batch size-nya 1. Nggak bisa terus tanpa batch size langsung kalian masukin ke model. Karena model sudah didesain, entah itu kalian menggunakan TensorFlow atau PyTorch, hanya mau menerima batch doang. Dia nggak mau menerima tidak dengan batch. Lebih kayak gitu. Dan sebenarnya batch ini bantu. Terus di sini sampel X-nya aku bagi 2000 dan sampel Y-nya aku bagi 2000. Kenapa aku bagi 2000? Karena angka yang kita gunakan di sini angka-angka besar. Kemarin ketika aku ngetrain ini secara tanpa dinormalisasi, kan di sini aku persebaran datanya 0 sampai 2000 ya. Mengacu kepada np.randin ini 0 sampai 2000 persebaran dataku di situ. Ketika nggak aku normalisasi, terjadilah gradient explosion karena mengoperasikan nilai yang sangat luar biasa besar. Bayangin aja, ini kali week ditambah ini kali week ditambah ini kali week. Kok yang ini? Ini maksudnya. Ini kali week ditambah ini kali week, ini kali week. Gede banget nilainya dan langsung terjadilah gradient explosion ketika di vaporization. Untuk kalian yang ingin pelajari gradient explosion lebih dalam, silakan cari di Google atau di YouTube. Kalau kayak gitu. Oke. Mungkin kalian nggak perlu memahami dulu gradient explosion itu apa, karena kita ya level 1 lah, nanti gampang lah. Kalau seandainya mungkin aku akan nge-cover soal video itu. Aku nggak tahu. Oke, lanjut. Ini kita jalankan shell-nya dalam pembentukan datasetnya. Nah, di sini kita print sampel X, sampel Y, sampel model. Mungkin di sini kita print .shape-nya aja biar lebih jelas. Nah, 110, 110, 4, 110, 1. Coba ya kita rubah batch size-nya jadi 5. Nah, jadi 254, 251. Di sini kita pakai 10 aja. Kenapa 10? Ya bebas sih, kalian bisa percobaan. Cuman semakin banyak batch-nya tuh trainingnya akan semakin cepat, tapi butuh memori yang semakin besar. Oke, for i in range 100, print epoch i, for i input target. Ini training function-nya ya. Jadi dalam mendesain sebuah training function itu yang dibutuhkan itu adalah 4 hal di dalam PyTorch. 5 sih, 5 lebih tepatnya 5. Pertama kita perlu output dari modelnya. Jadi kan kita sudah bikin sampel model. Nah, inputs-nya ini atau nilai
atau sampel X-nya ini kita masukkan ke model, lahirlah sebuah output. Terus kita bandingin dengan loss function-nya, output, target. Nah, setelah itu kita melakukan optimization dengan 3 hal ini. Pertama, optim.zeroGrad, pertama kita kosongin dulu optimnya. Terus kita loss.backward, ini back propagation terjadi di sebelah sini. Terus optim.step. Nah, optim.step ini adalah proses mengganti wake atau parameter yang ada di dalam sebuah model. Jadi diingat-ingat ya, pertama optim.zeroGrad, kita kosongin dulu optimnya. Terus kita loss.backward, kita melakukan back propagation. Habis itu optim.step, yaitu mengupdate wake yang ada di modelnya. Kan kalau kita perhatiin ketika kita menginisiasi optimnya, kita masukin di salah satu parameternya adalah sample model.parameters. Maka dari itu dibutuhkannya ini ya, karena memang yang diupdate adalah .parametersnya. Oke, sekarang kita training. Nah, kita perhatiin kalau loss-nya turun terus ya. Oke, training selesai. Let's see the total loss. Mari kita lihat total loss-nya untuk menghitung loss average-nya. 0,0177955. Nah, sekarang kita lihat nih parameters dari the wake dari wake yang sudah kita training atau bobot. Bebas sih kalau aku bisa menyebutnya wake. Nah, kan tadi kan kalau sesuai yang sudah kita bikin itu kan 1, 2, 3, sama 4 kan. Kurang lebih mirip ya. 1,2, 2,02, 3, sama 3,656. Sekarang aku pengen nyoba deh kalau aku train 100 kali lagi hasilnya gimana ya? Apakah lebih bagus? Kayaknya masih bisa deh untuk dibagusin lagi. Nah, lebih bagus kan hasilnya. Sebetulnya ketika kalian ngetrain itu tergantung sih keputusannya. Apakah kalian mau ngetrain more epoch lagi untuk berbagus, itu sebenarnya semuanya percobaan. Tidak selamanya kalau kalian train more epoch itu better, dan tidak selamanya kalian track less epoch itu better. Semuanya all by guess. Jadi harus dicoba-coba. Sekarang kita coba 100 lagi. Kayaknya masih bisa deh untuk dikecilin lagi. Oke, mantap. Aku kok penasaran nih. Kayaknya masih bisa dikecilin lagi sih dari pola loss-nya. Loh, ini emangnya kalau kita ngetrain terus gini nih, nggak ngulang dari awal ya? Enggak, karena kan model itu kan kelas ya. Mungkin kalau teman-teman belajar OP, kelas itu dia sifatnya beda sama kayak variabel biasa atau sifatnya beda sama kayak function. Dia menyimpan sebuah parameter, dan parameternya itu kan kita sudah di mana tadi kelas. Di sini kan kita sudah memparent nn.module. Nah, nn.module itu dia sudah memiliki parameter namanya parameters atau wake-nya. Dan selain itu juga kita sudah mendefine wake-nya itu di sini. Jadi kayak tinggal ngikutin aja deh. Menurut aku sangat suka sekali dengan PyTorch. Dia lebih explainable daripada TensorFlow ketika kalian belajar untuk menggunakannya untuk deep learning. Tapi itu bebas sih selera, nggak tergantung teman-teman juga. Kita coba. Wih, kayaknya mulai kurang lebih mirip-mirip sih, tapi nggak apa, kayaknya masih kepingin sih untuk mencobanya kembali. Kayaknya masih bisa. Oh iya, loss-nya masih lebih kecil lagi. Loh, ini apa nggak overfitting? Tergantung.
karena ini datanya adalah data yang sudah jelas kalau ini linear, dan memang neural network yang aku bangun memang sengaja linear, jadi kalau ini dibilang overfitting ya enggak. Atau mungkin anu ya, eh, learning rate-ku aku naikin ya, maksudnya biar epochnya nggak terlalu banyak juga. Aku kok masih gemes ya, bentar aku pengen tak tambah nih 0 lagi, jadi biar 1000 epoch. Nanti kita print. Ini kita pause dulu untuk sambil nunggu.